Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Jadi, di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi, tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita mengembalikan marwah itu. Persoalan utama pemilu 2024 adalah netralitas palsu dan kecurangan yang diperlihatkan justru oleh penyelenggara negara. Pemerintah memihak salah satu paslon, menjalankan politik nepotisme, melanggar hukum tanpa rasa malu, dan nihil keadaban publik. Mereka mengerahkan kekuatan struktur negara dan sumber dana tanpa batas. Rakyat melihat mereka berperan sebagai sinterklas, membanjiri daerah-daerah dengan bansos, memadati dengan baliho, dan melakukan kunjungan dadakan ke wilayah untuk merebut ceruk suara kontestan lain. Kecurangan masif dimulai dari politisasi yudisial melalui lahirnya berbagai produk legislasi yang kontroversial seperti revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, berbagai kebijakan ekonomi developmentalis, dan terakhir adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang kehilangan legitimasi publik karena beraroma politisasi identitas umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi saya ingin membagikan sebuah tanda kemudian isyarat yang diberikan siapa? Yang diberikan oleh keadaan persidangan. Saya katakan di persidangan kemarin terjebak. Pembela 02, pembela omon-omon dari si lontong pecal yang diketuai oleh Yusril Iza Mahendra, terjebak di sini, terdeteksi bahwasanya mereka sudah kejang-kejang karena akan dihadirkan saksi yang lebih tinggi dari Kapolda. Menurut Effendi Ghazali itu sekarang kan sudah terjawab. Siapa? Ada empat menteri yang minta dihadirkan oleh 01 dan 03. Ini wajib dihadirkan karena itu permintaan dari pihak yang berperkara dalam hukum acara, namanya di pengadilan kita, pokoknya pengadilan kita lah yang kita kita cetek. Itu saksi, itu adalah hak siapa yang mengajukan itu, dan kewajiban juga untuk pengadilan mengabulkan. Hak pertama dari yang berperkara itu siapa? Penggugat satu atau tergugat ataupun hakim sendiri. Boleh, wajib menghadirkan. Dan siapa yang tidak mau hadir bersaksi, malahan ada ancaman pidananya. Namun ini kan sekarang terjebaknya di mana sebenarnya yang akan kita lihat di sini. Terjebaknya 02 akan saya bagikan. Saya berurutan saja, kita hadirkan di sini. Konten kita pagi ini yang membuat saya membludak optimis Anies Baswedan menang. Kenapa? Pertama, 01 dan 03 ingin menghadirkan 4 menteri. 4 menteri, kita lihat cuplikannya nanti, kan? Kemudian apa yang membuat sebenarnya ini benar-benar terjadi kecurangan ataupun gugatan ini akan dikabulkan dan terbukti? Artinya 02 pun menyadari ini benar-benar bisa 01 dan 03 bisa membuktikannya. Bisa membuktikan dari mana kita bisa deteksi. Secara psikologis saja kita deteksi nanti. Dan apakah bisa menteri itu dihadirkan? Bisa saja kan, kalau menteri kan seizin presiden. Tunggu dulu. Pasti ada klik-klik, pasti ada tekanan-tekanannya dari pihak yang dari istana lah kita katakan kan. Tapi ini akan kita menjelaskan kepada kawan-kawan. Nanti bagaimana saya cuplikan videonya. Apakah bisa berhasil nanti ini menteri akan dipanggil?
Kita awali dulu dari berita yang membahana ini. 4 menteri diminta dihadirkan oleh 01 dan 03. Sepakat? Kedua, Yang Mulia, kami juga mohon izin, kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, nanti kami bahas itu. 4 menteri ya? 4 menteri, Yang Mulia, betul. Baik, Pak Turun dulu ya tadi. Ya, kami juga sebetulnya sudah menulis surat tadi, Iya. Yang Mulia sudah menyampaikan itu. Buat kami kena efisiensi dan transparansi untuk mendengar saksi dan ahli. Buat kami itu penting. Jadi kami sebetulnya mendukung ya usul dari pemohon 1. Dari mana saya mendeteksi bahwasanya ini akan kejang-kejang 02 dan mereka juga merasakan ini bukti seperti ini akan berhasil memenangkan ke kubu 01 dan 03. Artinya bukti inilah yang paling penting sebenarnya, atau saksi inilah yang paling penting sebenarnya untuk membuktikan gugatan 01 dan 03. Dan 02 sudah merasa dirinya kalah. Dengan apa? Dan apa tindakannya? Terdeteksi, ini dia. Semuanya nanti akan diserahkan kepada keputusan Yang Mulia, tapi sehubungan dengan permohonan daripada 01 untuk memanggil dari pihak menteri dan sebagainya, kami hanya mohon dipertimbangkan saja bahwa mengingat ini bukan pengajuan perkara ini bukan perkara pengajuan norma, tapi ini adalah satu sengketa di mana menurut kami adalah berlaku asas actori incubit probatio, bahwa barang siapa yang membuktikan haknya maka dia harus berbukti bukti daripada penggugat, maka pemohon, maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Kedua, bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada Pak Menteri tersebut untuk perkara ini. Tentu saja yang kami sampaikan. Baik, itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan. Yang Mulia, boleh menyampaikan sedikit apa yang kami sampaikan, permintaan-permintaan kami untuk menghadirkan saksi atau ahli dari kementerian itu. Ini adalah satu proses pembuktian, terutama terkait dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Sebab bagaimanapun juga penggunaan bansos itu adalah dari APBN, dan APBN itu adalah milik kita semua, bukan milik orang tertentu. Nah, oleh karena itu, karena ini tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau dimintai keterangan terkait dengan hal-hal yang lain, maka kami harapkan kami diberi kesempatan untuk meminta mereka dihadirkan sehingga bisa menerangkan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan penggunaan bansos yang sampai 495 triliun. Iya, mungkin cukup Pak Terima kasih, Magdir, Yang Mulia. nanti kami pertimbangkan semua itu. Hari ini politisi yang paling mahal itu bukan Jokowi, bukan Megawati, bukan Pak Prabowo, atau bukan juga Bang Surya, bukan. Politisi termahal di Indonesia itu namanya Anies Baswedan. Anda bayangkan, seorang Anies Baswedan, betapa sulitnya mengalahkan seorang Anies, atau betapa mahalnya Jokowi mengalahkan seorang Anies. Jokowi harus cawe-cawe, membelanjakan APBN untuk bansos hampir 500 triliun, menggerakkan aparatur sipil negara, menggerakkan kepala desa, bahkan terindikasi TNI dan Polri pun dia gerakan untuk bagaimana memenangkan atau mengalahkan Anies Baswedan. Disitulah kemudian saya berpikir atau berkesimpulan, ternyata tokoh politik yang paling mahal saat ini adalah Anies Baswedan. Boleh Anda tidak setuju, tetapi silakan Anda beri komentar. Salam akal sehat. Ya, sepakat bahwa tokoh politik yang termahal di Indonesia ini adalah Pak Anies Baswedan. Kenapa? Kita bayangkan sendiri Pak Jokowi sampai-sampai menggelontorkan dana sekitar 400 triliun lebih bagaimana agar bisa menguntungkan Pak Anies Baswedan. Yang sebenarnya anggaran itu diperuntukkan untuk rakyat Indonesia dan wajib untuk rakyat Indonesia, tetapi malah Pak Jokowi menyalahgunakannya, menjadikannya sebagai dana kampanye 02 pada saat itu, sehingga stok bansos ini betul-betul habis dibuat oleh Pak Jokowi, sampai-sampai saat ini saudara-saudara kita banyak yang menderita bencana alam. Ada di beberapa wilayah yang seharusnya membutuhkan bantuan, tapi karena bansos itu sudah disalahgunakan oleh Pak Jokowi, dan pada akhirnya mereka yang terkena bencana ini hanya bisa gigit jari. Sangat miris rasanya apa yang menjadi kelakuan Pak Jokowi hari ini.
Dan mudah-mudahan apa yang menjadi analisis yang ada di video ketiga tadi, bahwa 01 dan 03 berpotensi untuk memenangkan sidang di MK, di mana pada saat dari kubu 01 dan 03 berusaha ingin mendatangkan saksi tapi keberatan, dan itu membuktikan bahwa ada yang disembunyikan oleh mereka, bahwa kejahatan-kejahatan yang disembunyikan oleh mereka takut terungkap ketika keempat menteri ini didatangkan.